Media olahraga Vietnam The Tao menyoroti absennya dua pemain timnas Indonesia dalam skuad ASEAN All Stars yang akan menghadapi Manchester United pada 28 Mei mendatang. Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam menjadi sorotan karena batal tampil. Keputusan ini dinilai sebagai kemunduran dalam persiapan tim yang dipimpin pelatih Kim Sang-sik, yang sebelumnya optimis bisa tampil kompetitif melawan MU. Bagi The Tao, kabar ini menjadi kejutan yang tak hanya mengganggu komposisi tim, tapi juga menurunkan antusiasme penonton ASEAN yang menanti aksi para pemain terbaiknya. Muhammad Ferrari harus absen karena Persija Jakarta menolak melepasnya, dengan alasan kebutuhan tim di Liga 1 lebih mendesak. Pelatih Carlos Pena menilai bahwa keberadaan Ferrari sangat vital dalam perjuangan klub memenuhi target musim ini. Sementara itu, Asnawi Mangkualam meski telah mendapat lampu hijau dari klub Thailand Port FC masih diragukan keikutsertaannya. Hal ini karena jadwal ASEAN All Stars bersinggungan dengan pemusatan latihan timnas Indonesia pada 26 Mei di Bali, sebagai bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Erick menekankan bahwa kepentingan tim nasional untuk lolos ke Piala Dunia jauh lebih penting dibanding laga eksibisi melawan Manchester United. Ia juga mengungkap bahwa komunikasi intens telah dilakukan antara staf pelatih dan pihak klub untuk menyelaraskan agenda. Fokus utama kini adalah dua laga krusial melawan Cina dan Jepang, yang menentukan nasib Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tak hanya Indonesia yang menghadapi dilema pelepasan pemain, negara ASEAN lainnya juga mengalami situasi serupa. Malaysia kehilangan Dominic Tan dan Sergio Aguero karena alasan serupa, yakni prioritas klub. Media Vietnam Soha memberikan perhatian khusus terhadap perjalanan timnas Indonesia menjelang Piala Dunia U17. Mereka memprediksi bahwa skuad Garuda Muda berpotensi masuk ke dalam grup neraka yang diisi oleh tim-tim kuat dari berbagai benua. Prediksi ini menunjukkan adanya kekhawatiran tentang ketatnya persaingan yang akan dihadapi, terutama mengingat Indonesia belum memiliki banyak pengalaman di ajang sebesar ini. Meski begitu, Soha tak mengesampingkan potensi yang dimiliki oleh tim muda asuhan Nova Arianto. Dalam ulasannya, Soha justru memuji pencapaian timnas U17 Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran final. Menurut mereka, keberhasilan ini merupakan pencapaian luar biasa mengingat ketatnya persaingan di tingkat Asia. Mereka menilai hal ini sebagai tonggak penting dalam perkembangan sepak bola usia muda Indonesia, dan sebuah langkah besar dalam meningkatkan daya saing di kancah internasional. Sorotan ini memperlihatkan bahwa sepak bola Indonesia kini mulai mendapatkan pengakuan regional. Lebih lanjut, Soha menunjukkan optimisme terhadap kepemimpinan pelatih Nova Arianto. Mereka menilai Nova memiliki kemampuan dalam membentuk strategi dan membangun mentalitas tim, bahkan ketika dihadapkan pada tekanan besar di fase grup. Keyakinan ini memperlihatkan bahwa Vietnam tak hanya melihat ancaman dari lawan di atas kertas, tetapi juga menghargai kapasitas pelatih Indonesia dalam membina pemain muda. Ini menjadi dorongan moral tersendiri bagi timnas U17 dalam menatap turnamen akbar yang akan datang. Selain analisis teknis, Soha juga menyampaikan harapan akan kejutan dari timnas U17 Indonesia di panggung dunia. Mereka tak hanya berharap tim ini sekadar tampil, tetapi juga mampu memberi kejutan dan mencuri perhatian publik internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya kembali menanggapi isu kosongnya posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Saat ditemui awak media, Erick hanya menjawab singkat, "Ya masih nyari, sabar." Jawaban ini tampak sederhana, namun menyiratkan bahwa proses seleksi masih berjalan dengan penuh pertimbangan. PSSI tampaknya tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa, mengingat pentingnya peran Dirtek dalam peta pengembangan sepak bola nasional. Erick menegaskan bahwa keberadaan Dirtek sangat penting untuk mendukung peran Jordi Cruyff, penasihat teknis yang kini sedang menyusun kerangka besar pengembangan sepak bola Indonesia. Menurut Erick, Jordi telah menyiapkan peta jalan jangka panjang, namun butuh sosok di lapangan yang bisa menerjemahkan strategi ke dalam program nyata. Dirtek diharapkan menjadi mitra utama dalam memastikan rencana itu tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi terimplementasi secara sistematis. Lebih jauh, posisi Direktur Teknik dinilai krusial karena menyangkut berbagai aspek penting seperti pembinaan usia muda, peningkatan kualitas pelatih, serta harmonisasi antar level tim nasional. Setelah pemetaan awal dari Jordi rampung, fase berikutnya adalah mengeksekusi detail program bersama Dirtek baru yang sevisi. Erick menekankan bahwa figur yang dipilih harus punya kemampuan teknis tinggi sekaligus mampu bekerja dalam struktur organisasi yang sedang dibangun. Meskipun banyak pihak mendesak agar posisi ini segera diisi, Erick mengajak publik untuk bersabar. Ia memastikan bahwa proses pencarian dilakukan dengan cermat demi menemukan sosok yang benar-benar tepat. PSSI ingin orang yang tidak hanya berpengalaman,
tetapi juga paham arah besar yang sedang dicanangkan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Langkah ini dianggap penting untuk menciptakan fondasi kuat menuju peningkatan prestasi jangka panjang. Mas Hilger menunjukkan optimisme besar terhadap peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dalam wawancaranya dengan FIFA, ia mengungkapkan bahwa tampil di ajang sepak bola terbesar dunia adalah impian terbesarnya. Hilger bahkan menyatakan bahwa membela Indonesia di Piala Dunia jauh lebih membanggakan dibandingkan memenangkan Liga Champions. Menurutnya, rasa nasionalisme yang terpancar di Piala Dunia jauh lebih kuat daripada prestasi individu di tingkat klub. Baginya, tampil di Piala Dunia adalah bentuk pengabdian tertinggi untuk bangsa dan tanah air. Tidak hanya soal kebanggaan pribadi, Hilger juga melihat lolosnya Indonesia ke Piala Dunia sebagai momentum besar untuk sepak bola nasional. Ia percaya keberhasilan itu akan meningkatkan citra para pemain Indonesia di mata dunia. Hilger menggambarkan impian ini sebagai perjalanan panjang yang kini mulai terasa nyata. Ia berharap penampilan di Piala Dunia nanti dapat membuat seluruh rakyat Indonesia merasa bangga. Menurutnya, perjuangan di lapangan adalah bukti bahwa Indonesia layak diperhitungkan di kancah internasional. Peran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru juga menjadi sorotan penting dalam pandangan Hilger. Ia menilai Kluivert mampu membangun tim yang lebih solid dan berkarakter. Hilger merasa kehadiran pelatih berpengalaman seperti Kluivert menjadi faktor penting dalam mengembangkan bakat pemain muda Indonesia. Ia menyebutkan bahwa kombinasi antara semangat muda dan arahan pelatih berkelas dunia memberi Indonesia fondasi kuat. Dengan kerja keras dan strategi tepat, Hilger yakin timnas Indonesia bisa membuat kejutan besar di kualifikasi. Keyakinan Hilger terhadap kualitas skuad Garuda tampak begitu menggebu. Ia bahkan menyebut bahwa hanya Jepang yang masih berada satu level di atas Indonesia di grup kualifikasi. Debut Dean James bersama timnas Indonesia menjadi momen penuh emosi yang tak akan pernah ia lupakan. Ia mengungkapkan rasa bahagianya setelah mendapatkan kesempatan bermain melawan Australia, yang ia sebut sebagai pengalaman luar biasa. Walaupun saat menghadapi Bahrain Dean tidak dimainkan, semangatnya tetap tinggi berkat atmosfer pertandingan yang meriah. Melihat dukungan ribuan supporter di stadion, menurutnya, menjadi pengalaman yang sangat mengesankan. Energi positif dari tribun benar-benar membakar semangat seluruh pemain di lapangan. Dean James juga membagikan rasa sukacitanya atas pengalaman berharga bersama rekan-rekan barunya di timnas. Ia menyebut suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai salah satu momen terbaik dalam perjalanan karirnya. Puluhan ribu supporter yang hadir tidak hanya menyemangati lewat nyanyian, tetapi juga menunjukkan cinta mereka dengan berbagai bentuk hadiah. Dean merasa sangat tersentuh dengan dukungan itu dan mengaku akan selalu mengenang momen tersebut. Menurutnya, sambutan luar biasa ini membuatnya semakin mencintai Indonesia dan ingin berjuang lebih keras lagi. Melihat ke depan, Dean menyadari betapa pentingnya menjaga momentum kemenangan untuk timnas Indonesia. Ia menegaskan perlunya memenangkan pertandingan sebanyak mungkin, apalagi dua laga berat melawan Cina dan Jepang sudah menanti di bulan Juni. Bagi Dean, setiap pertandingan adalah peluang untuk menunjukkan kemampuan terbaik demi prestasi bangsa. Ia juga mengajak seluruh fans untuk tetap setia mendukung timnas, apapun hasil yang didapatkan. Baginya, kekuatan utama Indonesia tidak hanya di lapangan, tetapi juga di tribun yang penuh semangat. Dengan semangat menggebu, Dean James bertekad memberikan segalanya untuk timnas setiap kali mendapatkan kesempatan bermain. Ia berharap atmosfer luar biasa yang ia rasakan saat debut bisa kembali tercipta di laga-laga mendatang. Posisi Pratama Arhan di timnas Indonesia kini berada dalam situasi sulit setelah pergantian pelatih ke tangan Patrick Kluivert. Dalam dua pertandingan perdana Kluivert bersama skuad Garuda, nama Arhan tidak terlihat lagi dalam daftar pemain yang dipanggil. Hal ini mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya Arhan adalah pilihan utama di posisi bek kiri. Perubahan strategi permainan membuat Kluivert lebih memilih opsi baru untuk memperkuat sisi pertahanan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan Arhan di timnas Indonesia ke depan. Andre Rosiade, penasihat Semen Padang sekaligus mertua dari Pratama Arhan, turut memberikan tanggapannya terkait situasi ini. Meski memiliki hubungan keluarga, Andre menegaskan bahwa ia tidak ingin mencampuri urusan pemilihan pemain timnas. Ia menghormati sepenuhnya keputusan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang memiliki hak penuh menentukan skuad. Menurutnya, profesionalisme harus dijunjung tinggi, termasuk dalam menerima keputusan sulit seperti ini. Andre memilih untuk menjaga jarak dan tidak menggunakan posisinya untuk mempengaruhi arah kebijakan tim nasional. Alih-alih memikirkan nasib Arhan, Andre Rosiade kini lebih fokus pada tugas berat di klubnya, Semen Padang. Ia menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah menyelamatkan Semen Padang dari ancaman degradasi di Liga 1.
Klub asal Sumatera Barat tersebut tengah berjuang keras di papan bawah klasemen dan membutuhkan perhatian serius dari manajemen. Andre merasa bahwa memperbaiki kondisi klub lebih mendesak ketimbang mengurus dinamika individu di level tim nasional. Ia percaya bahwa fondasi yang kuat di tingkat klub akan berdampak positif dalam jangka panjang.